lu di gunung tapi lu makan makanan instan kan jatuhnya gitu. Dari cara membuatnya sampai cara rasanya sampai kita makannya gitu, kayak cara buatnya simple tapi saat dirasain itu tuh kayak makan di restoran gitu tapi di gunung, jadi lebih spesial gitu loh, dapet perasaan. Banget guys. Halo teman-teman semua, welcome to my channel Catatan Teh Anissa. So, aduh, gue udah pakai baju kayak mau camper gitu kan, terus bawa, gimana ya, masih di indoor aja nih guys. Sorry nih, sebelumnya karena corona juga masih berlangsung ya kan, kita berdoa aja mudah-mudahan cepat berlalu dan kita bisa sama-sama camping ceria ya kan. Di sini udah ada pendukung gue, kopi, ya. Udah pada ngopi belum? Pada take kali ini gue mau kasih tahu ke kalian, ini sebenarnya first time gue juga buat nyobain makanan gunung, bisa dikatakan makanan gunung tapi di luar gunung, maksudnya tuh di dalam, di kota atau dimanapun sebenarnya kita juga bisa makan ini, nggak cuma di outdoor tapi di indoor juga bisa makan ini. Dan for your information, sebelumnya gue selalu kasih aware gitu buat teman-teman di luar sana, di IG live gue atau dimanapun, di interview gue gitu. Setiap kita berpergian, kita selalu harus tahu nih berapa kalori yang dibutuhkan untuk tubuh kita, termasuk dari makanannya otomatis kan, termasuk dari minumannya dan apapun snack lu gitu kan, itu juga berpengaruh semua. Nah, gue mau ngasih tahu ke kalian ada makanan instan, cuma ini kalorinya bakalan memenuhi kebutuhan lu dalam berpergian atau dalam naik gunung lah ibaratnya gitu. Gue mau kasih tahu, ini udah ada kan tadi di depan, udah dipampang. Ini dari Hit Indo. Ini ada 4 varian. Yang dikirim ke gue ada tom yum, nasi goreng rendang, ada juga Mexican beef rice, enak-enak kayak ini. Ada Hainan rice, ini juga ada untuk yang vegan atau vegetarian. Jadi buat kalian yang nggak bisa makan daging, ini juga mereka juga menyediakan gitu makanan-makanan atau menu yang nggak ada dagingnya. Kayak gue sebenarnya lagi berusaha untuk jadi vegan gitu, cuma kadang-kadang kalau ngeliat sop kambing gue juga langsung ngiler gitu kan. Oke guys, lanjut aja. Jadi malam ini sebenarnya sebelumnya ada namanya menu chicken po gitu kan, gue udah nyobain langsung, dikasih sama senior gue. First impression gue ya saat mencoba itu produk pertama kali Hit Indo yang rasa chicken po, itu gue berasa kayak makan makanan mewah gitu. Lu di gunung tapi lu makan makanan instan kan jatuhnya gitu. Dari cara membuatnya sampai cara rasanya sampai kita makannya gitu, kayak cara buatnya simple tapi saat dirasain itu tuh kayak makan di restoran gitu tapi di gunung, jadi lebih spesial gitu loh, dapet perasaannya gitu. Ciela, perasaan mulu. Sebenarnya gue nggak pengen banyak cincong lagi kan, soalnya gue penasaran nih sama 4 varian ini. Cuma gue sangat amat tertarik untuk mencoba yang pertama, adalah dari kiri gue, tom yum. Ini kalau gue pencet-pencet ya dalamnya, ini kayak di gambarnya gitu, ini bentuknya mie gitu. Fokus gak? Ya, ini bentuknya mie dan gue kayak pencet-pencet gitu sih, keras gitu kan, kayak bihun atau semacam itu. Di sini di dalam kemasannya, kemasan sebelumnya itu kan kayak kertas gitu, cuma kalau ini sekarang lebih plastik dan lebih modern aja gitu kelihatannya. Dan di belakangnya juga udah ada saran penyajiannya. Ini simpel banget. Kalau di sini dikatakan itu ibaratnya ya, simpelnya nih, lu buka, terus lu didihin air, lu cemplungin semua, udah jadi. Sesimpel itu gitu. Nah, ini yang bikin orang-orang kayak berpikir berarti siapapun bisa masak dong, siapapun bisa masak enak dong, siapapun bisa makan enak juga dong gitu. Ya lihat aja dari tadi menu-menunya aja udah enak-enak banget, berarti kan siapapun kita gitu bisa masak atau nggak bisa masak, chef atau bukan, guide atau bukan, atau ya siapapun lah gitu, kita bisa tetap makan enak di gunung gitu. Ibarat kata nih, lu nggak usah bawa-bawa yang ribet-ribet deh, udah bawa aja fit, terus lu tinggal didihin air, lu cemplungin semua, lu tunggu sesuai yang dibutuhkan gitu, sekitar 10-15 menit, udah gitu udah tinggal jadi, lu tinggal makan, enak. Dan di sini untuk kemasan ini termasuk besar ya, 2-3 porsi. Jadi kalau untuk kalian nih misalnya naik gunung berempat berlima, lu cukup bawa 2 ini sekali makan udah kenyang.
simple banget dan butuh cuma nggak nyampe 30 menit untuk nanak nasi kayak gitu-gitu. No, lu nggak butuh waktu sebanyak itu untuk makanan senikmat ini. Ya udahlah, gue penasaran banget untuk nyobain ini semua. So, keep watching. Oke guys, balik lagi. Gue udah nyiapin beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk memasak. I'm gay. Ini menu-menu spesial ini diantaranya ada air. Ini di dalam tumbler gue ya, ini 750 ml. Gue pastiin 750 ml. Tentunya kompor dan gas biar kayak di outdoor banget ya kan. Gue pakai kompor outdoor gue. Terus ini tapi nggak outdoor sih. Ini ada nesting dan tutupnya. Ini gue pakai nesting kalau termasuk yang ukuran besar ya. Ada lagi sih sebenarnya yang lebih besar, cuma ini rata-rata segini udah besar. Di saran penyajiannya sih ditulis di sini didihkan 750 ml air ke dalam panci. Nah, kita ikuti dulu. 750 ml ini udah 750 ml pas. Jadi langsung aja gue masukin airnya. Enaknya punya tumbler yang ada takaran air tuh gini. Jadi kalau misalnya ada makanan kemasan butuh berapa mili, udah tinggal ditakarin aja gitu ya. Soalnya gue nggak punya gelas takar. Sebenarnya sih intinya itu, nggak punya gelas takar. Terus di sini masukkan sayuran, jamur, crab stick dan bumbu ke dalam panci, aduk rata kemudian tutup. Kayaknya sih di sini disuruh didihin, berarti gue harus nyalain air dulu ya kan. Oke, apinya udah nyala guys, nggak perlu pakai batu. Ini guys, yang paling susah dari masak hit Indo ini adalah menunggu airnya matang. Udah, itu aja yang paling susah. Sisanya lu tinggal buka, tuang, udah kelar gitu kan. Sekarang sambil nunggu airnya matang, kita buka ini ya, isinya ada apa aja sih. Ini dia di dalam kemasannya gitu, ini udah termasuk gue sobek lagi. Ini dia udah ada pinch-nya gitu ya, jadi tinggal disobek aja. Lebih gampang sih kalau lu nggak bawa gunting atau pisau atau apapun. Oke, di dalamnya ini gue udah ada dapet ini tom yumnya, menu utamanya. Terus ini ada sausnya juga. Terus oh iya, hati-hati guys, di dalamnya ini ada tulisannya di luar ya, silika gelnya ada di dalam kemasan, jadi hati-hati jangan langsung dituang. Di sini juga ada nih silika gelnya, jadi jangan langsung dimasukin semua gitu, diambil dulu silika gelnya terus baru lu tuang semua. Terus ini ada bumbu tambahan, kayaknya ini nggak tahu, nggak tulisannya sih, kayaknya sih cabe. Oke, ya ini yang keras-keras nih tadi yang pegang-pegang ini bihun. Ini bihun atau soun gitu, mie lah intinya. Nah, kan diem kan nungguin air mendidih. Ini yang paling lama sebenarnya, yang paling susah dari masak hit ini, nungguin air mendidih. Oke guys, setelah menunggu lama, sebenarnya sih cuma 3 menit, 4 menitan aja gue nungguin mendidih, cuma itu yang paling ditunggu-tunggu kan, airnya cuma mendidih. Nah, kalau dari uapnya sih kalian bisa lihat lah ini udah mendidih ya. Nah, di dalam kemasannya santai. Di sini setelah yang mendidih langsung masukin bumbu, saus, dan ternyata ini bumbu cabai beneran. Tadi gue udah baca, gue kurang baca ternyata. Langsung dimasukin aja semuanya. Gue buka pakai pisau nih. Gue langsung buka, masukin. Hati-hati, ada silika gel ya. Kan hampir aja gue hampir. Udah, pastikan tidak ada lagi, langsung dimasukin. Ini sih kalau dilihat-lihat ya, tadi itu ada mushroom, terus ada sayur-sayuran, terus ada crab stick kayak gitu. Langsung masukin sausnya, saus tom yum. Set. Udah habis. Bubuk cabai, karena gue suka pedas. Langsung gue masukin semua. Dah. Habis itu aduk rata kemudian ditutup. Masak dengan api kecil selama 10 menit. Oke. Diaduk ya guys, semua sampai rata.
wanginya udah berasa sebenarnya, cuma belum matang. Sabar. Sabar. Oke, langsung ditutup. Kecilin apinya. Tunggu sampai 10 menit. Sekarang 9.23. Oke, tinggal ditunggu. Pas banget 10 menit setelah gue tadi tinggalin dia dengan mendidihnya dia itu. Panas. Lihat dah tuh apa ya. Semoga nyampe sono ya kan. Wanginya sumpah ini harum banget. Udah kesabaran. Oke. Panas entah kalau jauh-jauh. Lanjut. Setelah 10 menit masukkan mie ke dalam panci. Lalu masak kembali selama 5 menit. Jadi total kita masak dari awal sekitar 18 menit. 3 menit untuk mendidihkan air, 10 menit untuk masukin tadi ituan sayurnya, terus 5 menit ya buat ngedidihin ini, buat matangin si bihunnya itu. Oke, diaduk-aduk lagi. Gue masukin ya. Tadi di dalam sini gue dapat 3 bihun, gue masukin semua. Nah, gue orang yang laparan, jadi gue makan aja semua. Makan. Ini jamurnya semuanya udah pada mengembang gitu guys. Gak enak banget ini. Belum matang nih, sabar. Set, udah. Jangan lupa guys, ini udah kosong. Tadi sampahnya tadi, silahkan masukin lagi ke sini. Terus kalau misalnya kalian berpergian kemanapun, jangan pernah meninggalkan sampah. Jadi di sini juga udah ada tulisannya di belakang. Set, lindungi alam sekitar kita. Buanglah sampah kemasan pada tempatnya, tidak membakar kemasan, tidak mengubur ataupun menimbun kemasan. Jadi emang aware banget ya pemilik Hit Indo ini. Pada alam, like it. Pas deh buat kita yang suka pergi di alam. Jadi udah tahu kan kode etiknya kalau main di alam kayak gimana. Kemasan ataupun sampah sekecil apapun harus kita tetap bawa turun. Ya, simpan aja sampahnya, jangan dibuang. Kalau otomatis kalau di rumah tetap dibuang ke tempat sampah ya. Maksudnya jangan disimpan sampai ntar membusuk. Jangan lupa kalian siapin mangkok dan alat makan. Ini gue sengaja pakai mangkok sama alat makan yang biasa gue pakai di gunung, ya kan? Tuh, pokoknya gue kangen banget ya kan, dingin gitu, terus makan tom yum. Lu rasain gak coba dingin, buka tenda, terus angin, terus gue masak ini tom yum, nungguin mendidih sambil di sleeping bag ya kan, sambil nunggu pakai jaket, terus sambil hahaha gitu. Udah capek. Gue udah kangen banget parah. Terus kalau lu bisa dengar di sini tuh ada suara gericik air yang bener-bener deras banget, kayak di sungai gitu, air terjun deras banget, mungkin di Niagara ya kan. Itu benar, samping gua tuh ada air terjun, lu bisa dengar sendiri, ya kan? Coba. Tapi bohong, itu suara kipas angin. Di sana kipas angin ya, itu kipas anginnya kencang banget karena gue kegerahan di sini karena uap ini ya kan. Gue masih nungguin sekitar 2 menitan lagi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah matang nih, mati. Oke. So, tom yumnya udah matang. Lihat uapnya. Jadi aku kasih tahu kalian, kelihatan nggak? Kelihatan ya, ini udah full matang semua. Oke, gue coba diaduk-aduk pakai garpu. Lihat tuh. Panas. Matiin. Wah.
Crab stick, crab stick. Jamur, oh my god, this is heaven. So this is guys the tom yum. Tom yum. Ini tom yumnya, ini satu porsi, kurang satu porsinya, masih ada 2 porsi lagi. Kalau kalian ukurannya besar bisa untuk berdua, kalau misalnya kalian makannya nggak terlalu banyak atau normally aja bisa untuk 3 orang. So ini tom yum udah jadi, langsung aja gue makan. Dulunya udah gue cobain, kenyal, enak. Sekarang gue mau nyobain kuahnya dulu. Enak. Ini enak sih. Segar banget kuahnya, berasa kuah tom yum, maksudnya seafood kayak gitu berasa, terus asamnya pas, pedasnya juga nikmat banget. Ini gue nyobain crab stick sama jamur kuping.